Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari kiamat. Yang mana iman terhadap hari kiamat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 3 poin penting yang perlu diimani. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan al-imanu bil ba'ts, yaitu mengimani tentang adanya kebangkitan. Yang mana tiupan sangkakala itu ada 2, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur. Tiupan yang pertama yaitu tiupan untuk membinasakan seluruh makhluk. Sedangkan tiupan yang kedua yaitu tiupan untuk membangkitkan kembali makhluk terutama manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-15 dan ke-16, di mana Allah mengatakan di situ, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu akan meninggal, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian nanti di hari kiamat kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita dibangkitkan, kondisi kita itu sebagaimana di dalam hadis Aisyah, kita tidak berpakaian, tidak dihitan, tidak beralas kaki, tidak pula memiliki harta benda. Kita datang bertemu dengan Allah hanya membawa amal ibadah yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita perlu untuk mempersiapkan diri. Apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa dia itu mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir sering disebut dengan ayat al-muhasabah, ayat untuk kita menintrospeksi diri. Karena setiap manusia itu pasti akan bertemu dengan hari kiamat. Cuma bedanya ada yang duluan meninggal, ada yang belakangan. Tapi semua kita pasti akan bertemu dengan hari kiamat. Tidak ada manusia yang tidak bertemu dengan hari kiamat.
Taib, itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Asani, yang kedua, di antara pilar yang berkaitan dengan iman terhadap hari kiamat. Al-imanu bil hisab wal jaza, yaitu beriman terhadap adanya hisab, perhitungan, wal jaza, balasan. Kata para ulama, di antara rentetan hari kiamat itu ada namanya yaumul hisab, yaumul jaza. Hisab itu datang duluan baru jaza. Perhitungan dulu baru balasan. Ya. Ada pula namanya yaumul mizan, timbangan. Jadi amal ibadah itu akan ditimbang. Ustadz, kan amal itu abstrak, nggak ada wujudnya. Gampang bagi Allah Ta'ala menjadikan adanya wujud amal itu. Sebagaimana kematian itu tidak ada wujudnya, tapi Allah wujudkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing disembelih, sehingga tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kehidupan kekal yang abadi. Mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka hal-hal yang seperti itu sepele bagi Allah Ta'ala. Makanya akal manusia, ilmu manusia itu kan terbatas. Pokoknya sesuatu yang tidak sampai pada jangkauan akal dan ilmu itu sudah nggak usah dipikirkan terlalu panjang. Cukup langsung mengatakan sami'na wa ta'na, iman sama Allah, gitu aja. Iya. Gitu saja jemaah. Nah, hisab, apa itu hisab? Yuhasabul abdu ala amalihi. Bahwasanya seorang hamba itu dia akan ditimbang amal ibadahnya. Akan dihitung mana yang berat. Tapi sebelumnya itu dikeluarkan dulu yang kasbon di dunia ini. Nah, maksudnya kasbon itu yang antum zalim sama orang di dunia tapi belum minta maaf tuh. Nah, itu dikeluarkan dulu. Nanti orang tuh kan datang sama kita. Ya Allah, ini orang ini dulu di dunia suka caci maki saya nih. Dia belum minta maaf, saya minta pahala. Antum bayangkan datang 100 orang ke kita. Maka disebutkan oleh syurahul hadis, para ulama ketika menjelaskan tentang hadis, 7 golongan yang masuk ke dalam orang-orang yang akan dinaungi di hari kiamat. Di mana di poin pertama Nabi menyebutkan golongan yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa disebutkan pemimpin terlebih dahulu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena pemimpin itu dia memiliki 2 kesempatan yang dia tinggalkan. Seharusnya dia bisa mendapatkan 2 hal ini, tapi dia tinggalkan semuanya. Yang pertama, dia punya kesempatan untuk memperkaya dirinya. Dia seorang pemimpin. Dia bisa untuk mengambil harta kaum muslimin, tapi dia tinggalkan. Ya. Dia tidak ingin melakukan hal tersebut, karena dia tahu itu perbuatan zalim. Yang kedua, dia bisa membuat peraturan yang itu menyulitkan masyarakat, tetapi dia tidak mau. Tapi sebaliknya, dia mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuat masyarakat itu merasa nyaman dengan kepemimpinannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza ijtahadal hakim ya an ra'iyatihi fi umuri dunyahu wa dini fi umuri dinihi wa dunya." Apabila seorang pemimpin dia berusaha untuk bagaimana dia bersungguh-sungguh memperbaiki agama rakyat dan urusan dunianya, fa innahu afdhalul mujahid fi zamanihi, maka pemimpin itu adalah seorang mujahid di zamannya yang paling afdal. Ibnu Taimiyah mengatakan itu sebagai seorang mujahid. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa demikian? Karena dia tahu kalau dia berbuat zalim sama 1 orang aja itu sudah bisa membuat dia celaka. Bagaimana kalau dia seorang pemimpin, dia berbuat zalim kepada seluruh rakyat yang dia pimpin.
Antum bayangkan berbuat kezaliman sama satu orang siapa? Satu orang itu tuntut kita, itu sudah celaka di hari kiamat. Bagaimana kalau antum sebagai seorang pemimpin, taruhlah seorang presiden, antum mengepalai orang Indonesia ini sekitar 300 juta orang, antum zalim sama dia. Bayangkan mereka datang ke kita menuntut haknya. Ngeri kan? Ngeri. Satu orang aja itu sudah berat, apalagi 300 juta. Ya, makanya kalau antum jadi pemimpin, saya doakan antum kalau diberikan jabatan pemimpin, tidak usah tolak, terima aja. Yang penting antum tidak minta. Beda antara meminta dengan dikasih, itu beda aja. Kalau dikasih nggak apa-apa. Apalagi kalau ada maslahatnya, terima. Buat peraturan yang membuat bawaan antum itu menjadi nyaman. Tapi sesuai dengan syariat. Antum masuk nanti dalam hadis itu. Tapi kalau antum dikasih kepemimpinan, tapi antum gunakan untuk memperkaya diri, hati-hati. Ada namanya yaumul hisab. Di hari kiamat itu kita akan dihitung sama Allah Ta'ala. Dihisab sama Allah. Ya. Jadi amal itu dihisab. Ya. Nanti apa namanya? Istilahnya utang-utang itu dikeluarkan dulu. Nanti yang tersisa barulah setelah itu masuk ke dalam perkara berikutnya. Wa yujaza alaihi, barulah diberikan balasan. Jadi dikeluarkan dulu hutang-hutang kepada manusia itu. Makanya daripada kita membayar utang itu di akhirat, karena cara membayarnya itu kalau nggak pahala ya dosa. Lebih baik di dunia. Jangan tunggu lebaran. Nggak harus tunggu lebaran, sekarang. Saya katakan, kalau antum mengkhususkan lebaran itu sebagai ajang untuk minta maaf tanpa ada sebab yang sifatnya syar'i, contoh ya, sebab syar'i itu antum bisa ketemunya sekali setahun hanya pas lebaran aja. Atau bisa kumpulnya itu pas lebaran aja. Waktu senggangnya di lebaran aja, itu beda hal. Tapi kalau antum bisa satu kota, antum bisa datangi rumahnya kapanpun, tapi antum khususkan lebaran, hati-hati. Ini perkara bid'ah dalam urusan agama. Karena mengkhususkan hari lebaran itu sebagai hari minta maaf. Perlu dalil khusus. Ya, perlu dalil khusus. Karena meminta maaf itu sendiri ibadah. Ingat, meminta maaf itu termasuk ibadah. Memaafkan itu ibadah di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau antum mengkhususkan dengan waktu-waktu tertentu, antum harus mendatangkan dalil yang menjelaskan tentang hal itu disyariatkan pada waktu itu. Tidak bisa kita sembarangan meletakkan satu amalan pada hari-hari tertentu, butuh dalil khusus. Seperti contoh, orang wukuf di Arafah itu tanggal berapa sih? 9 apa? Zulhijjah. Sekarang kalau antum pergi wukuf di Arafah, sah atau tidak? Enggak sah. Tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah kok. Nah, begitu pula meletakkan saling memaafkan itu di hari raya Idul Fitri, itu butuh dalil. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi menjadikan itu sebagai hal yang sifatnya khusus, bahkan menjadi sebuah hal yang sudah dipatenkan, itu butuh dalil khusus. Karena Nabi SAW ketika datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau pernah mengatakan, "Il-abu ya Bani Arfadah." Bersenang-senanglah kalian wahai Bani Arfadah. Maksudnya Bani Arfadah itu yaitu orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia. Karena di Madinah dulu ada orang-orang Habasyah yang tinggal. Il-abu, bermain-mainlah kalian, bersenang-senanglah kalian. Hatta ta'lamal yahud wan nasara. Sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu. Anna fi dinina fushah. Bahwasanya di dalam agama kita itu ada yang namanya kesenangan. Islam itu bukan agama yang serius. Maksudnya serius-serius saja, enggak.
Ada waktu kita bersenang-senang, yaitu pas bulan Ramadan, bulan Idul Fitri. Saking kita disuruh bersenang-senangnya, haram puasa pada tanggal tersebut. Antum disuruh makan, urusan diet belakangan. Ya, cuma siapkan obat kolesterol aja. Yang punya kolesterol, darah tinggi, rematik. Kayaknya kalau pergi ziarah ke rumah saudaranya pasti bawa itu. Masuk sini opor ayam, masuk sini apa? Santan pula. Ya, belum kambingnya. Ya. Seperti saya punya teman itu. Dia tahu dirinya itu sudah dapat pantangan dari dokter. Gak boleh makan ini. Gak boleh makan daging kambing. Tapi dia kepingin. Dokternya bilang kalau kamu makan daging kambing, otomatis ya ini penyakitmu ini kambuh. Jadi kamu gak bisa jalan. Ya, jadi kamu harus minum obat setelah itu. Minum obat lagi. Tahu kata dia? Gak apa-apa. Yang penting saya makan satu kambing dulu. Setelah itu minum obat belakangan sudah. Benar makan satu kambing gak bisa jalan dia. Ini namanya mendolimi diri namanya. Nggak boleh. Baik, kita kembali. Ya. Jadi tunaikan di dunia, jangan tunaikan di akhirat. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Dan perkara ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah dan kesepakatan para ulama, yaitu terkait masalah Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Baik, kita baca dalilnya. Dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Yaumul Hisab, surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 sampai 26. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, yaitu manusia. Summa inna alaina hisabahum. Dan sesungguhnya di sisi kamilah nanti mereka akan dihisab. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hisab. Ya. Ini dalil yang pertama tentang adanya Yaumul Hisab. Itu hari di mana kita akan dihitung sama Allah Ta'ala. Satu-satu. Ada teman gak Ustaz? Gak ada. Boleh bawa teman? Gak boleh. Sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Lihat kiri gak ada orang, lihat kanan gak ada orang. Sendiri. Ya. Kalau mungkin antum di dunia di sidang ya, di hadapan majelis hakim, ada keluarga yang datang, ada pengacara, ada jaksa penuntut umum misalkan, kan begitu kan? Ini enggak. Antum gak punya keluarga yang nemeni. Sendiri kita. Yang ada cuma saksi. Malaikat di kiri dan di kanan. Yang akan bersaksi. Makanya coba perhatikan. Ketika dalam hadis bitokoh. Antum pernah dengar hadis bitokoh? Hadis kartu. Nabi SAW pernah menyebutkan akan didatangkan pada hari kiamat salah seorang dari umatku yang mana ketika dia diberdirikan oleh Allah Ta'ala di hadapannya, maka dibawalah kepadanya itu 99 catatan dosa. 99 catatan dosa, bukan kebaikan. Lalu kata Nabi, satu catatan itu kalau dibuka itu mudal basar, sejauh mata memandang. Antum kalau pandangan ke depan itu kan ada batasannya. Coba antum pandang ke langit itu. Nggak ada batasannya. Jauh. Nah, syahid dari hadis itu, apa kata Nabi, apa kata Allah kepada orang ini? Ya. Apakah kedua malaikatku ini berbuat zalim kepadamu? Maksudnya dia mencatat sesuatu yang kau tidak kerjakan? Kata dia tidak. Nah, dari hadis ini kata para ulama, yang hadir bersama kita di persidangan diantaranya para malaikat. Paham maksud saya? Poinnya dapat kan? Jadi yang hadir bersama kita ketika di sidang itu diantaranya malaikat yang menemani kita di kiri dan di kanan ini. Dia akan menjadi saksi dan gak bisa disuap. Antum kira orang manusia tadi suap itu?
Manusia kan bisa disuap tuh. Ya, tolong nanti berikan kesaksian yang berbeda ya. Bisa disuap. Ya. Itulah kita manusia. Tapi malaikat tidak. La ya'sunallah wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Itulah para malaikat. Kalau kita kan beda. Pertamanya ingin menyampaikan yang hak. Tahu-taunya ketemu sama satu koper uang. Ya. Mending rupiah, dolar dikasih. Ya. Akhirnya dia menyampaikan dusta. Yang kita kenal dengan istilah syahadatu zur. Kesaksian palsu. Dan itu dosa besar. Memberikan kesaksian palsu itu dosa besar. Nah, ketika kita memberikan kesaksian palsu, itu bagian daripada kita takut dengan manusia. Berarti kita sedang mencari ridho manusia, tidak sedang mencari ridho Allah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ada malaikat yang akan bersama kita. Ya. Itu yang akan menjadi saksi kita. Ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-An'am, pada ayat yang ke-160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang dia melakukan kebaikan satu, maka dia akan dibalas 10 kebaikan. Jadi antum melakukan satu kebaikan dikali 10. Itu berlaku dalam segala kebaikan, termasuk baca Quran. Baca satu huruf dikali 10. Berarti kalau antum sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, tinggal dihitung nanti hurufnya berapa dikali 10. Enak dapat pahala tuh ya. Cuma malas juga baca Quran kita ini. Jadi baca Qurannya itu tunggu bulan puasa. Tunggu Ramadan. Akhirnya Qurannya itu masih bau tokoh. Bahkan ada Quran itu yang belum dibuka, plastiknya itu saking lamanya nggak pernah dibuka. Nah. Kadang-kadang banyak diantara teman-teman Ustaz, tolong titip beli Quran saku. Saya husnudzonnya, dia mau bawa kemana-mana, ditaruh di sakunya biar dia bisa baca. Pernah itu? Saya kasih. Saya ketemu, lihat. Ya. Harusnya Quran yang sering dibaca itu dia akan lusuh. Ini enggak. Seperti pas pertama saya kasih, saat saya lihat lagi masih baru. Jadi saya berkesimpulan tidak pernah dibaca. Berarti hanya sekedar penghias sakunya. Ya buat apa ya, akhi? Ya. Al-Quran itu dibaca bukan ditaruh di saku. Dibaca. Karena dia berpahala. Antum bayangkan satu hari nggak usah banyak-banyak untuk taruh target. Kita jangan mau kalah sama syaitan. Manusia itu, terutama orang beriman ya, dia beribadah itu tidak ada target pencapaian yang ingin dicapai. Kalah sama syaitan kita. Syaitan itu punya target loh dalam menyesatkan manusia itu. Dia bekerja sesuai dengan SOP-nya. Antum kira manusia tak punya SOP aja? Setan itu punya SOP dia. Jin itu punya SOP. Ada standar operasional pekerjaannya. Dia punya target. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya setan itu kalau bekerja, kalau dia menyesatkan manusia punya target? Hadis Nabi SAW. Ketika iblis menyebarkan para pasukannya, lalu pasukannya datang kepada dia dengan mengatakan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini. Kata iblis, belum. Berarti kan belum sesuai dengan targetnya. Datang satu jin. Apa kata jin yang berikutnya? Tidaklah aku meninggalkan suami dan istri kecuali aku telah menjadikan mereka bercerai. Oh ini nih. Itu kan target namanya. Kita tidak punya target. Baca Quran. Ya. Yang penting kapan ada waktu luang. Salah. Luangkan waktu yang betul. Kalau antum cari waktu luang, antum sibuk cuma. Sibuk.
sibuk kita. Tapi luangkan waktu. Masa 1 jam antum tidak punya waktu untuk baca Quran? Tidak usah 1 jam lah. 1 lembar itu ya. 1 lembar gini tuh. Itu kalau antum baca dengan apa istilahnya ya? Mode pro lah ya. Pro, apa istilahnya tuh? Tingkatan pro lah ya bahasanya tuh kan. Ya. Tingkatan yang sudah mahir lah ya. Itu 1 lembar itu atau 2 halaman itu nggak sampai 10 menit untuk baca itu. Sehingga kalau kita meluangkan 15 menit aja, sebenarnya kita bisa membaca 4 halaman. Bayangkan 15 menit per hari, nggak usah banyak-banyak. Antum cari waktu, habis subuh misalkan, atau sebelum tidur, istiqomah. Itu kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Nah, ini pentingnya kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, terutama pasangan suami istri itu saling dukung. Ya. Bukan hanya kita saling memotivasi cari urusan dunia, tidak. Rumah tangga itu yang paling utama itu saling mendukung dalam mencari pahala di sisi Allah, itu yang paling penting. Cari keberkahan, bukan sekedar mencari urusan dunia. Ya. Baik, lalu apa kata Allah di sini? Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang dia itu melakukan satu kesalahan, maka dia akan dibalas seperti kesalahan tersebut. Artinya kalau 1 dibalas 1. Berbeda dengan kebaikan tadi, 1 dikali 10. Itulah baiknya Allah Ta'ala. Subhanallah. Baru niat dapat pahala. Melakukan dapat pahala yang berbeda. Tapi kalau kesalahan, antum baru niat, belum melakukan, belum dapat dosa. Kalaupun kita melakukan dosa tersebut, itu hanya dicatat 1 kesalahan. Kurang baik apa Allah Ta'ala sama kita juga. Tapi coba kalau giliran dapat musibah yang sepele. Rahmat-rahmat Allah yang banyak itu dilupakan. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr, apa kata Allah? Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang-orang yang tatkala dia diberikan urusan dunianya dilapangkan, dia mengira Allah sayang sama dia, padahal belum tentu. Tidak selamanya kasih sayang Allah itu diwujudkan dengan dilapangkan urusan dunia kita, tidak. Tidak mesti. Kalau ada orang bermaksiat tapi urusan dunianya dilapangkan, itu bukan rahmat, tapi itu istidraj. Nah, kalau antum ingin tahu apakah yang kita dapatkan dari urusan dunia itu berupa rahmat, berupa nikmat, ataukah istidraj? Lihat. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, kalau kita semakin menjadi orang dermawan, berarti itu adalah nikmat. Tapi kalau semakin pelit, bakhil, kikir, medit, ya, ibadah enggak, lupa sama Allah, tapi dunianya terus jalan, itu namanya istidraj. Ya. Maka jangan bangga, enggak perlu sholat, engkau sugi kok. Nah, jangan usah bangga dengan omongan seperti itu. Itu istidraj itu. Allah sedang nguji kita. Kalau kita tidak bertobat, siap-siap Allah akan mendatangkan kepada kita tegurannya. Nah, di sini di ayat ini disebutkan apa? Fala yujza. Maka tidak dibalas. Artinya kan ada namanya balasan. Ada kata-kata balasannya gitu. 6. Ayat berikutnya. Dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-47. Allah berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan menjadikan pada hari kiamat itu timbangan yang adil. Timbangan Allah itu adil. Di antara sifat timbangan Allah itu memiliki 2 daun, kiri kanan. Tapi bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Ustaz, apakah seperti daun yang atau timbangan yang sering kita lihat? Wallahu a'lam bishawab, itu perkara gaib.
Nabi tidak pernah menyebutkan tentang sifatnya secara detail. Nabi hanya bilang timbangan Allah itu punya 2 daun. Daunnya seperti apa? Apakah bundar, persegi panjang, atau berbentuk apa? Wallahu alam, tidak ada keterangannya. Intinya disebutkan daunnya 2, kiri dan kanan. Yang kanan untuk amal kebaikan, yang kiri untuk amal keburukan. Nanti ditimbang. Kalau berat yang kiri, berarti perlu tambahan pahala. Biasanya diambil dari ibadah-ibadah sunnah, dari doa-doa yang sering kita ucapkan. Nah, itu pentingnya itu, melakukan ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak doa. Bahkan membaca Quran, karena Quran itu akan mendatangkan syafaat nanti di hari kiamat. Di saat kita butuh nih, pahala-pahala nih, kita nggak punya lagi nih, stok pahala. Dari mana kita ambil? Ada mereka-mereka itu yang akan menambah kebaikan itu. Makanya jangan pernah malas ya Pak, untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Lakukan kebaikan. Apapun yang bisa untuk melakukan, lakukan. Mulai dari yang sepele sampai yang besar. Mulai dari sekedar senyum kepada teman, sampai melakukan perkara yang berat dari ibadah itu. Lakukan. Tapi jangan senyum sama istri orang, bahaya. Iya, bahaya. Senyum. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, antum selamatkan nggak apa-apa. Boleh itu. Boleh. Ada yang sudah ancang-ancang mau menyelamatkan ya para wanita yang tinggal suaminya? Pahala besar loh jamaah. Ada dukung antum. Ya. Anda doakan antum supaya Anda didoakan sama malaikat. Azan ya? Sudah ya? Azan dulu.
Kita lanjutkan sedikit. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adanya hisab dan adanya jaza, itu hari perhitungan dan hari pembalasan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya ketika Allah taala bersama orang-orang beriman, lalu didekatkan orang beriman tersebut, ya, pada bagian sisi dari badannya itu, kemudian ditutup, kata Nabi SAW, fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada dia, ata'ribu dzamba kadza, apakah kau mengetahui dosa ini? Ya, jadi ditanya sama Allah, kamu tahu nggak dosa ini? Ata'ribu dzamba kadza, kamu tahu nggak dosa ini? Fayaqul, maka yang beriman ini mengatakan, na'am, ay Rabb, iya, aku tahu. Makanya di hari kiamat itu tidak ada kedustaan. Nggak ada orang yang bisa dusta itu. Kita tidak akan bisa mengelak di hari kiamat. Semua yang pernah kita lakukan di dunia, kita akan mengakuinya. Tidak ada yang bisa kita elakkan. Setelah itu, apa kata Nabi? Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai orang beriman ini mengakui tentang seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a annahu qad halaka, lalu dia melihat dirinya seolah-olah, oh sudah nih, kayaknya saya akan binasa. Dosa saya terlalu banyak. Tidak ada yang saya ingkari, semua dari dosa-dosa tersebut. Maka qala, Allah berkata kepada seorang mukmin yang melakukan dosa tadi, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosamu di dunia. Sudah, aku telah mengampuninya. Wa ana aghfiru halakal yaum, dan hari ini aku mengampuni dosamu tersebut. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Setelah itu apa yang terjadi? Diberikan catatan kebaikan kepada dia. Tuh. Tapi satu pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian. Ini belum selesai hadisnya ya. Satu pelajaran yang antum harus pegang. Allah mengatakan tadi, aku telah menutup dosamu selama di dunia. Ini bagi orang-orang yang menutup dosanya dan tidak cerita kepada orang lain. Tapi kalau antum cerita sama orang, antum di hadapan orang, apalagi sekarang tuh ya banyak istilahnya kayak podcast. Podcast itu dia cerita tentang aibnya. Wallahi ini antum dosa tonton. Antum tonton orang yang sedang membuka aibnya, antum sedang membuka aib orang lain. Dan antum sedang dukung perkara tersebut. Itu tidak boleh. Jadi kalau antum lagi mengikuti channel-channel yang ada seperti itu, kanal YouTube yang seperti itu, sudah antum blok. Ya, antum buka YouTube yang benar-benar gitu loh. Daripada antum nonton itu, ya lebih baik antum lihat saya di YouTube. Serius. Nah, yang gak ada manfaatnya antum lihat itu. Antum dengarkan obrolan apalagi di situ ya. Seorang wanita menyampaikan tentang pekerjaannya, dia ini begini. Na'udzubillah ya. Ini namanya mujahir. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang dia itu membuka aibnya di hadapan halayak ramai. Bukan hanya di hadapan media sosial, tidak. Ketemu sama temennya, tadi malam ada wanita cantik, anak ajak gini-gini. Oh iya sama, sudah. Ya. Kalau tadi media sosialnya ote-ote, antum ketemu secara langsung tuh bakwan. Gak ada bedanya. Antum, kita punya aib, jamaah sekalian, kita punya kesalahan, sudah, tutup. Tutup aib kita, nggak usah cerita semua. Apa manfaatnya antum cerita, antum mau berbangga dengan aib tersebut? Apa manfaatnya? Apa yang antum dapatkan? Kepuasan lah. Justru akan ada yang namanya kesedihan jiwa di dalam diri kita. Kita sebarkan aib kita. Nah, makanya di sini pelajarannya itu Allah akan menutup aib kita di dunia kalau kita sendiri yang menutupnya.
Maka kalau kita melakukan satu kemaksiatan, gak sengaja nih melakukan satu kemaksiatan, sudah, antum gak usah cerita. Meskipun itu kepada orang terdekat kita, istri kita, gak perlu kita cerita. Gak perlu kita cerita. Ya. Penting jemaah menutup aib ini. Ini perkara yang penting sekali. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya? Wa ammal kufar wal munafik. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka mereka akan dipanggil serunya di hadapan seluruh manusia. Lihat perbedaan orang beriman dengan orang kafir dan munafik. Kalau orang beriman dipanggil berapa? Satu-satu, sendiri. Tetapi kalau orang kafir, di hadapan halayak ramai dia dimalukan. Dipermalukan sama Allah Ta'ala. Dihinakan sama Allah. Sudah dia hina di dunia, hina pula di hari kiamat. Ya. Hina di hari kiamat. Ya. Sudah dia menghinakan dirinya di hadapan manusia. Mana di antara bentuk kehinaan kita kepada halayak ramai? Dengan kita beribadah kepada selain Allah, kita menghinakan diri kita kepada sesama makhluk. Sementara kita ini adalah hamba Allah. Di hari kiamat dihinakan sama Allah Ta'ala. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, Ha'ula'il ladzi kadzabu ala rabbihim. Nih, mereka nih, kata Allah, dulu di dunia mereka dusta, gak percaya sama Rabb mereka. Mereka lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Ala laknatullahi ala zalimin. Maka ketahuilah, bagi mereka sekarang itu laknat dari Allah Ta'ala. Nah, pelajarannya ikhwan di sini tuh ya, Allah itu Masya Allah gitu kepada orang beriman gitu loh ya. Dipanggil satu-satu, ayo masuk, satu-satu ketemu sama Allah. Kita berbincang, tapi orang kafir beda, semua dipanggil di hadapan manusia. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir akan melihat bagaimana Allah menghinakan orang kafir itu. Makanya bersyukur kita jadi seorang muslim. Dan jangan kita buka aib kita. Antum lihat orang kafir terserah, mereka mau buka aibnya terserah. Tapi antum jangan tonton. Kalau ada saudara antum yang demikian, antum nasihati. Ustaz, saya sudah nasihati berbolak-balik, ya sudah. Wa ma alaina illal balak, kita sudah menasihatinya. Tugas kita sekarang adalah mendoakan. Doakan dia supaya dapat hidayah. Mungkin kita sudah selesai menasihati kok. Karena nggak bisa kita paksa orang. Tugas kita hanya menasihati. Tidak boleh kita maksa. Agama itu tidak bisa dipaksa. Ya. Itu hidayah dari Allah Ta'ala. Allah buka ke dalam hati kita. Tidak bisa dipaksa. Sehingga ingat jemaah ya, jangan pernah kita membuka aib kita. Kalaupun kita harus meminta fatwa, mintalah fatwa dengan menyebutkan inisial. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Anna man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sabi'imiyati di'fin ila ada'afin kathira. Barang siapa yang dia itu bertekad untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan kebaikan itu dan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya, 700. Ya. 1 dibalas 10 atau 1 dibalas 7 kali 100, 700. Banyak. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Tapi barang siapa yang dia itu bertekad untuk melakukan satu keburukan, lalu dia melakukannya, dia hanya dapat 1 dosa. Para ulama mengatakan begini. Tapi beda halnya kalau kita itu ingin melakukan maksiat di tanah Mekah. Ini hanya hukum berlaku khusus untuk Mekah. Tidak berlaku kepada selain Mekah. Apa itu? Ada orang, dia ingin pergi umroh. Tapi dalam hatinya dia sudah berniat, sampai sana saya ingin, pokoknya ingin melakukan maksiat lah. Contoh misalkan apalah maksiatnya. Nanti sampai sana saya ingin
curi kurma banyak-banyak gitu dari kebun kurma biar nggak usah beli, misalkan gitu. Bukan kebun kurma ya, dari toko kurma yang ada di seputaran Masjidil Haram itu, misalkan seperti itu. Kata para ulama, kalau dia itu berniatnya untuk melakukan maksiat di Mekah, meskipun dia belum berangkat, dia baru berniatnya di Surabaya, dia sudah dicatat dosa karena ini hukum berlaku khusus untuk di Mekah. Tapi kalau antum niatnya baru di Medina, dia melakukan di Medina, dia tidak dapat dosa. Karena hukum ini khusus untuk berada di kota Mekah saja. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Makanya kalau mau ke Tanah Haram, bersihkan nih niat-niat kita ini. Kadang-kadang ada jamaah tuh ya, di Indonesia sudah berniat, sampai sana dibenerin. Ya. Kadang kita dapat ada orang yang nukar lauk sama temannya. Saya sering dapat cerita dari teman saya yang suka jadi pembimbing haji itu. Jadi di antara keburukan dari jamaah haji kita itu ya, perkara buruk dari jamaah haji kita, kalau pas dibagikan makanan dilihat lauknya, kalau dia lebih kecil ditukar sama temannya. Repot kalau kayak gini. Ya. Anda dengar saya kan? Sering. Teman saya tuh setiap haji itu selalu jadi pembantu haji. Cerita dia. Saya tanya sama teman yang lain, saya tidak kurang percaya kan? Tanya teman yang lain. Bener, sama jawabannya. Iya. Orang Indonesia tuh gitu kan. Iya. Kalau nggak nukar lauk, nukar sendal. Jadi bukan hanya budaya nukar sendal itu di Indonesia, tapi ternyata terbawa sampai ke top nggak sih? Nah, repot kayak gini. Ya, subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi berupayalah untuk kita menjaga diri kita dari perbuatan buruk karena semua itu akan dihisab dan ditimbang nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin terakhir dari kajian kita dari kitab ya. Sisa satu pertemuan pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan tematik aja. Karena kalau bahas arba'in itu kita sudah selesai di hadis yang ke-18. Masih hadis 19 nanti terlalu panjang. Jadi insya Allah nanti mungkin kita kajian tematik sebagai pamungkas sebelum kita liburan. Kajian ini, tapi kajian yang lain tetap antum ikut gitu loh. Nanti sebelum buka itu antum hadir gitu kan. Lumayan apalagi mahasiswa kan menghemat gitu loh. 1 bulan hemat pengeluaran itu takjil, itu nasi bungkus gitu. Lumayan. Ya. Jadi untuk pekan depan kemungkinan kita akan kajiannya tematik insyaallah. Tapi materinya tidak lepas dari materi-materi ini, mungkin kita akan bahas tentang masalah manhaj ya, manhaj di dalam kita beragama. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair atas perhatian dari antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.